fight and we can defend. So I'm really proud of that. We are facing. Walaupun perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina sedang dikerjakan, tatanan dunia baru yang damai tidak serta-merta hadir. Sebab dengan hadirnya Amerika yang berusaha mewujudkan itu, ada jajaran negara Eropa yang merasa perlu bersiap menghadapi ancaman Rusia. Begitulah, sejumlah negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan dan kesiapan militer mereka, membuktikan bahwa ancaman eskalasi bukan sekadar isapan jempol belaka. Lantas, apa arti di balik semua ini? Meningkatkan anggaran hingga pengerahan armada di luar wilayah untuk pertama kali, seperti inilah fakta persiapan Eropa dalam menghadapi perang besar. Kesiapan pertahanan Eropa. Tingkatkan kesiapan militer, negara-negara Eropa terpantau bersiap untuk konfrontasi langsung saat Amerika Serikat berupaya mencapai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Yunani misalnya, negara ini dilaporkan bakal menghabiskan 28 miliar dolar selama dekade berikutnya untuk senjata baru yang mencakup perisai pertahanan rudal. Sedang Norwegia mengaktifkan kembali bunker bawah tanah perang dinginnya, dan Swedia telah mengerahkan jet tempur Gripen ke Polandia. Ini adalah pertama kalinya jet Swedia beroperasi di luar wilayah udaranya sendiri. Adapun Finlandia telah mengumumkan bahwa mereka akan keluar dari perjanjian internasional 1997 yang melarang penggunaan ranjau darat. Haruskah dunia bersiap untuk perang dengan skala lebih besar? Faktanya, terlepas dari format yang dipilih oleh sejumlah negara, pelaksanaan proyek kolaboratif akan meningkatkan koordinasi, sehingga menghasilkan skala ekonomi dan meningkatkan jadwal pengiriman. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan kapasitas produksi industri pertahanan Eropa. Karena itu, Uni Eropa menawarkan nilai tambah yang diterbitkan melalui Badan Eksekutif Utama Uni Eropa, European Commission, pada 19 Maret di Brussels, di mana kesiapan pertahanan Eropa 2030 tersebut meliputi mengatasi kesenjangan kemampuan yang kritis, membina industri pertahanan yang kompetitif, memperkuat dukungan militer untuk Ukraina, dan mengamankan instrumen dan sumber daya keuangan yang relevan untuk pertahanan. Pendanaan pertahanan terbesar. Melalui sebuah forum di Brussels pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyambut baik lonjakan bersejarah dalam pengeluaran pertahanan Eropa. Ini mungkin peningkatan terbesar dalam pengeluaran pertahanan di sisi Eropa NATO sejak berakhirnya Perang Dingin. Tapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi. Katanya di awal pertemuan Menteri Luar Negeri Aliansi yang juga menandai kehadiran Perdana Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio di NATO. Mengutip Anadolu, diskusi difokuskan pada peningkatan investasi pertahanan, produksi industri, dan dukungan untuk Ukraina. Menyusul kesiapan pertahanan Eropa yang diterbitkan dalam format white paper untuk meningkatkan kesiapan militer di tengah meningkatnya ancaman global. Mark Rutte mengatakan komitmen Amerika terhadap NATO tetap kuat. Namun Eropa harus berbuat lebih banyak karena ancaman dari Rusia, China, dan Iran masih ada. Ada komitmen yang jelas oleh Amerika. Harapan yang jelas bahwa kita akan menyamakan pengeluaran di sini di sisi Eropa NATO. Dan mari kita rayakan fakta bahwa kita telah menambahkan secara agregat 700 miliar euro atau sekitar 770 miliar dolar sejak 2017. Lanjut Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO. Sebelumnya Donald Trump selalu mengeluhkan kontribusi anggota NATO lainnya yang dinilai minim, sementara Amerika disebut telah menanggung beban untuk menjaga perdamaian di Eropa terlalu lama. Mengisi kesenjangan kemampuan pertahanan. Kembali pada panduan persiapan pertahanan Eropa, dokumen itu diawali dengan mendiagnosis kekurangan pertahanan Eropa yang parah. Ada kesenjangan yang diidentifikasi untuk selanjutnya dicari jalan keluarnya bersama-sama. Ini mencakup pertahanan udara dan rudal, sistem artileri, produksi amunisi dan rudal, serta drone dan sistem anti-drone.
Mobilitas militer juga termasuk di dalamnya, berikut kecerdasan buatan, teknologi kuantum, perang siber, dan peperangan elektronik, serta penggerak strategis dan perlindungan infrastruktur penting. Sebagai langkah solutif, White Paper kemudian menganjurkan kolaborasi yang lebih mendalam di antara negara-negara Eropa dalam proyek pertahanan yang menjadi kepentingan bersama guna menanggapi tantangan keamanan kontemporer secara memadai. Atlantic Council mencatat, Joint White Paper disusun berdasarkan laporan Uni Eropa tahun 2024 oleh mantan Presiden Finlandia Sauli Niinisto tentang kesiapan sipil dan militer. Juga oleh mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi yang mengedepankan pembahasan daya saing. Dalam hal ini, keduanya menyoroti inefisiensi dan biaya berlebihan yang diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dalam industri pertahanan Eropa. Perkuat industri pertahanan. Selain kesenjangan kemampuan, laporan resmi bersama juga membahas kelemahan struktural dalam industri pertahanan Eropa. Belajar dari pengalaman perang 3 tahun di Ukraina, Eropa akhirnya sadar bahwa mereka belum mampu memproduksi senjata dan amunisi yang cukup dengan cepat. Sehingga, identifikasi fragmentasi dilakukan dan kurangnya investasi sebagai hambatan utama untuk mencapai pencegahan yang kredibel mulai terungkap. Untuk mengatasi hal ini, dokumen tersebut mengusulkan untuk menciptakan pasar pertahanan Eropa yang sama dengan menggabungkan permintaan untuk meningkatkan prediktabilitas. Fokus utama lainnya adalah memastikan keamanan rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan eksternal. Jika di kemudian hari komitmen kolaborasi semakin diperkuat, maka rencana keinginan untuk menyederhanakan regulasi praktis tercapai. Selain itu, Komisi Eropa berjanji akan meluncurkan dialog strategis dengan industri pertahanan dan memperkenalkan proposal penyederhanaan Omnibus Pertahanan pada bulan Juni 2025. Nah, dengan adanya undang-undang yang nantinya mampu menyederhanakan kerangka hukum dan administrasi, maka pengadaan dan kerjasama industri semakin mudah dalam praktiknya. Mengingat regulasi yang berlebihan selama ini telah menjadi kendala usang di bidang industri pertahanan. Prioritaskan Ukraina. Informasi yang terkandung dalam dokumen lebih jauh menyoroti pertahanan Ukraina yang masih menjadi prioritas. Alasannya, negara tersebut tetap berada di garis depan keamanan Eropa, sekaligus merupakan wilayah utama untuk menentukan tatanan internasional baru dengan keamanannya sendiri yang saling terkait dengan keamanan Uni Eropa. Alhasil, peningkatan pertahanan Eropa bagaimanapun memerlukan dukungan militer berkelanjutan bagi Kiev. Dari sini, sesuatu yang disebut sebagai strategi landak hadir, yang ditujukan untuk mencegah agresi Rusia lebih lanjut dengan membekali Ukraina dengan kemampuan yang diperlukan. Selain itu, dapat dikatakan hal ini mewakili jaminan keamanan terkuat yang dapat diberikan Eropa kepada Kiev. Adapun prioritas pertahanan oleh militer Eropa di sini meliputi penyediaan amunisi artileri kaliber besar dengan target 2 juta butir pada tahun 2025, penempatan sistem pertahanan udara, kemampuan drone yang ditingkatkan, dan pelatihan militer berkelanjutan. Kaja Kallas, Perdana Menteri Estonia merangkap Wakil Presiden Komisi Eropa, awalnya berambisi untuk memberikan paket dukungan militer senilai 20 miliar euro pada tahun 2025. Tapi, inisiatifnya dilaporkan menghadapi penolakan dari beberapa negara anggota, mengakibatkan fokus pada pasokan amunisi menjadi lebih terbatas. Akan tetapi selebihnya, kerjasama yang erat dengan Ukraina dalam domain ini merupakan kepentingan Eropa, karena blok tersebut akan mendapatkan keuntungan dari pengalaman dan inovasi Kiev di masa perang. Kolaborasi industri pertahanan juga secara tidak langsung dapat memperkuat prospek keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Joint White Paper yang diterbitkan Komisi Eropa merupakan awal yang baik. Tapi sekali lagi, keberhasilannya akan tetap bergantung pada persatuan Eropa. Sementara itu, 5 tahun ke depan diramalkan sebagai periode potensi ancaman Rusia terhadap Eropa. Pertanyaannya, apakah upaya untuk mempersenjatai Eropa dapat diwujudkan dalam jangka waktu sesingkat itu?